labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, itulah lantunan talbiyah, sholawat, doa yang akan kita kumandangkan pada saat kita menunaikan ibadah haji, terutama setelah mengucapkan niat. Jadi tidak semuanya talbiyah, diselingi dengan sholawat, doa, karena doa pada saat itu mustajab. Ya. Mohon izin, bagi pemilik kendaraan nomor polisi B8555FD dimohon untuk digeser karena akan ada mobil lain yang akan keluar. Terima kasih. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Kapan niat haji umroh diucapkan secara syariat? Itu nanti tanggal 8 Zulhijjah secara syariat fikih ya. Jadi tidak di sini. Kalau diucapkan di sini ya tidak sah. Yaitu tanggal berapa, Bu? Tanggal 8 Zulhijjah. Di mana diucapkannya? Di maktab. Jadi nanti kita semua akan dapat penginapan. Disebut maktab. Mudah-mudahan maktabnya hotel. Amin ya Bu ya. Amin. Beda-beda memang rezekinya. Ada yang memang dapat hotel bintang 4 ya Bu ya. Ada yang bintang 2, ada yang bintang 3, ada yang tanpa bintang. Ada juga. Ya. Tapi jangan sampai bintang 7, pusing nanti. Di maktab. Terserah maktabnya mau di mana aja, jadi nggak usah perlu ke luar wilayah. Cukup di maktab tanggal 8 Zulhijjah. Niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma hajjan. Nah gitu. Labbaik Allahumma hajjan. Itu kalau haji tamattu. Tapi kalau haji kiron di pesawat, ya. Atau kalau haji ifrad itu di pesawat. Rata-rata kita jamaah Indonesia dikondisikan untuk haji tamattu. Supaya apa? Lebih nyaman untuk melaksanakannya. So, kalau haji ifrad itu lama sekali jaga larangan ihramnya. Jadi setelah niat itu nggak boleh kita pakai minyak wangi, mandi pakai sabun, pakai sampo, pokoknya full. Siang malam 24 jam harus menjaga larangan ihram. Bagi yang kuat ya silakan aja. Tapi saya sendiri sih belum pernah ya. Alhamdulillah, tahadus bi nikmah.
sudah 7 kali mendampingi haji dan tidak satupun mengambil haji ifrad karena berat sekali, Bu. Sekali ngelanggar nyembelih kambing. Ya, habis itu uang ini living cost yang dibagiin habis itu. Apalagi harus nambahin. Sekarang jadi nggak sih nambahin, Ibu? Iya. Nambahin maksudnya kan ada biaya tambahan pemerintah. Sayang makanya rata-rata haji tamattu. Ya. Kalau tamattu mah enak, dari tanggal 8 Zulhijjah kapanpun kita nyampe di Makkah atau ke Madinah dulu kita nggak tahu ya. Kan kita nggak tahu ya apa gelombang 1 atau 2-nya belum kan? Belum ya. Maka kita tetap niat hajinya tanggal 8 Zulhijjah, begitu ya. Namun secara makna niat ini berupa ini apa? Ini nih. Nah, ini maksud ya, al-qasdu. Dari sekarang harus dibulatkan. Secara apa? Secara hakikat. Ada secara fikih, syariat. Itu tanggal 8 Zulhijjah. Tapi kalau secara makna, dari sekarang harus dikuatkan. Ke haji itu niatnya apakah karena malu, ya, masa orang lain sudah haji, saya belum haji, malu sama rekan kantor, malu sama tetangga. Nah ini bahaya nih. Itu pulang namanya tambahan di depannya HM, bukan Haji Muhammad, namanya Haji Malu-Maluin. Ya karena kan niatnya haji malu. Makanya kita kuatkan. Nah nanti di akhirat itu ada orang yang dahsyat, dia mendapatkan pahala bergunung-gunung. Dalam hadis begitu diceritakan. Ya Allah, ya malaikat, ditanya kepada malaikat, ini pahala siapa? Oh ini pahala kamu. Saya tidak pernah melakukan ini. Ya, karena dulu engkau sudah menguatkan tekad, bahkan saking kuatnya itu dipanjatkan dalam bentuk doa, meminta. Meminta apa? Satu, kau pengen berangkat haji. Tapi sampai wafat kau tidak pernah juga berangkat karena berbagai faktor. Yang kedua, kau meniatkan, karena kau sebagai pimpinan perusahaan, meniatkan untuk menghajikan karyawan. Boro-boro menghajikan karyawan, kamu aja nggak bisa berangkat. Kan begitu ya. Ini kekuatan niat. Hajinya tidak dilaksanakan, tapi amalannya sudah dicatat. Nah inilah amalan hajimu plus amalan karyawanmu yang kau niatkan itu. Bergunung-gunung luar biasa itu. Makanya pentingnya kita meniatkan kebaikan tuh di situ tuh. Jangan sampai kebalik. Nanti ada dalam satu kitab syarah kitab Arba'in, hadis Arba'in, itu diceritakan di situ. Ada orang yang ahli ibadah, adik kakak. Di lantai 2 dia ibadah, kakaknya. Adiknya di lantai 1 maksiat mulu. Supaya gampang maksiat makanya tinggal di lantai 1, kakaknya di lantai 2 aja. Lama bertahun-tahun. Terbersit tuh si kakaknya tuh enak banget tuh adik saya ya. Bisa keluar, bisa kemana-mana maksiat, judi, zina, dan macam-macam itu. Suatu saat dia kepikiran, kalau maksiat sesekali mah boleh. Saya mau maksiat aja, udah bosan di atas. Nah gitu ya. Pada saat yang sama si adiknya ini pulang mabok, Bu. Mohon maaf ya, kencing di celana, terpapar di tanah,
mau masuk rumah, tersadar dia merasa hina. Pengen, ya Allah saya tuh hina banget hidup ya. Saya pengen seperti kakak saya, mau tobat. Akhirnya dia setengah ya sadar, ngumpulin, dia mau naik ke lantai 2. Si kakaknya pada saat yang sama dia mau turun, mau maksiat. Yang satu turun, yang satu naik. Tangganya rusak. Ambruk lah itu bangunan, mati dua-duanya. Coba kira-kira siapa yang husnul khotimah, siapa yang su'ul khotimah? Ya? Siapa? Nanti orang itu dibangkitkan pada saat terakhirnya. Niatnya apa? Akan dibangkitkan begitu tuh. Jadi kekuatan niat ini bisa mengalahkan amal. Dia belum beramal. Dalam hadis sahih kan begitu, Bu. Ada orang yang bunuh 99 orang. Niatnya mau tobat. Belum beramal, baru wafat. Malaikat terjadilah dialog. Ini orang ini husnul khotimah atau su'ul khotimah? Disebut husnul khotimah, dia belum beramal satu pun. Kerjaannya bunuh orang. Allah dengan kudroh irodahnya menggeser tuh satu jengkal menuju ke tempat yang akan dia bertaubat. Ujungnya apa? Husnul khotimah. Jadi beramalnya belum, tapi niatnya baik, dan disitulah orang akan dibangkitkan. Ternyata adik kakak itu yang husnul khotimah, yang adiknya tuh. Yang husnul khotimah, yang adiknya tuh yang mau, karena dia mau taubat. Si kakaknya itu jadi su'ul khotimah karena ujung kehidupannya dia niat mau maksiat. Naudzubillah. Makanya kalau maksiat jangan direncanain, khawatir mati pada saat itu. Allah tuh begitu, banyak kisah, Bu. Jadi kalau maksiat direncanakan justru dia akan dimatikan dalam itu. Kalaupun terjerumus, nggak ada niat sih, tapi terjerumus juga, ya sudah tinggal taubat aja. Toh itu tidak disengaja, tidak bermaksud. Makanya pentingnya di sini ditegaskan, ya. Karena macam-macam tuh, namanya apa, Bu? Qasdu, maksud. Nah, secara syariat adalah syara ya, qasdu fi'lil ibadah taqarruban ilallahi ta'ala bi ayyaqsida bi amalihi Allah Ta'ala duna syai'in akhar wa hadha huwa al-ikhlas wal ibadatu ikhlasul amal bi kulliyatihi lillahi ta'ala. Jadi niat apapun kita ibadah taqarruban ya, taqarrub ingin mendekatkan diri kepada Allah. Udah itu enggak ada niat macam-macam. Saya kan mau ikut pilkada, belum haji. Kan bisa menaikkan status. Jadi saya haji itu karena mau ikut pilkada. Nah Allah tahu itu ya. Yang tersimpan di dalam hati maksudnya. Dia bukan taqarruban ilallah. Dan dia tidak disebut ikhlas ya. Bi ayaksida bermaksud dia bi amalihi dengan amalnya Allah kepada Allah ya. Duna syai'in akhar, bukan yang lainnya. Dan inilah yang disebut dengan al-ikhlas. Kemudian awal ibadah dan ibadah itu adalah ikhlasul amal bikulliyatihi lillahi ta'ala. Mengikhlaskan semua amal ya karena Allah Ta'ala. Itu maksud yang secara makna dalam bentuk niat. Jadi dibagi dua nih. Sekarang bisa diniatkan, perbaharui aja terus. Khawatir sudah susah-susah. Ini nunggunya berapa lama, Bu, Pak? Hah? 10 tahun ya? Ada yang lebih dari 10 tahun? Ada juga. Saya daftar dari 2010 sampai sekarang belum. Ya. Maksudnya karena pembimbing didaftarkan terus hampir setiap tahun.
Ini yang normal 2010 sampai sekarang 2024. Sudah 14 tahun saya cek kemarin belum masuk juga tuh ya di Jakarta ya. Makanya alhamdulillah. Tapi udah ketahuan porsinya Bu Pak. Udah ya? Udah belum. Ya doa aja mudah-mudahan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang ngundang maka tidak ada satu kekuatan pun yang menghalanginya. Beneran Bu? Kalau Allah sudah mengundang maka tidak ada satu kekuatan pun untuk menghalanginya apapun itu. Beberapa tahun yang lalu itu ada haji namanya haji keselip. Haji apa Bu? Haji keselip orang Tangerang. Udah lama ini. Tapi sempat dimuat di media tuh. Haji keselip. Pengen tahu nggak ceritanya Bu? Haji keselip. Hah? Udah nggak usah. Dia mengantar haji Bu. Karena saking inginnya, dia siang malam orang soleh, guru ngaji. Saking inginnya naik haji, daftar belum ya. Akhirnya apa? Dia nganterin, saya dulu diamanahin sama guru. Kalau pengen dimudahkan berangkat ke Tanah Suci, orang yang akan berangkat ke Tanah Suci, udah hadiri, syukur kalau bisa nganterin. Itu zaman dulu begitu, sekarang mah udah nggak begitu sakral ya. Orang mau haji, umroh, udah berangkat aja. Zaman dulu kan, luar biasa, satu kampung gitu. Nganter, apalagi di kampung-kampung, di kota mah udah biasa. Dia dari kampung gitu kan, ngantor sampai ngantri, ikut ngantri, kedorong Bu, kedorong, kaget dia juga. Masuk tuh setelah pemeriksaan, masuk. Penasaran pengen lihat pesawat kan ngantri tuh. Kedorong dulu gak tuh. Ke pesawat. Naik ke pesawat itu nggak punya kursi, dia bingung juga, polos orangnya, nggak tahu belum pernah naik pesawat, polos Pak, duduk di kursinya kata pramugari, saya nggak punya kursi, dikirain kan bercanda kan, ya udah duduk dulu di sini Pak, dikirain kan lagi lalu lalang sibuk gitu, duduk dulu Pak di sini Pak, silakan di kursi pramugari itu, pramugari sana kemari gitu kan, di pesawat udah naik itu udah take off di atas pesawat, pramugari datang lagi, Pak, Bapak kursi di mana? Ya kan udah bilang tadi saya nggak punya kursi. Yang benar Bapak? Iya nggak punya. Coba lihat dokumennya, nggak bawa Bu. Coba gimana udah di atas Bu? Heboh itu, benar Pak nggak punya. Tuh, panggil itu TKHI. Tim kelompok ketua haji kan satu pesawat tuh ada ketua rombongan. Pak ini gak ada ini katanya. Kenal Pak Ustadz. Ini guru ngaji di desa. Kenal saya. Itu gimana nih? Masa pesawat balik lagi? Ya udah dibukain aja ini jendela. Gak mungkin juga kan. Kalau diangkut mah diturunin. Ini udah pesawat masalahnya. Aduh gimana ini jadi orang begini nih susah amat. Gak mungkin Bu dari di atas sampai di Jeddah akhirnya diurusin sama ketua kloter dapat paspor semuanya diurusin haji itu. Begitu tuh secara logika mungkin nggak? Nggak mungkin Pak secara logika mah, tapi kalau Allah ngundang mah bisa menghilangkan semua batas-batas logika itu. Pulang haji dimuatlah di media namanya haji keselip. Jangan pernah dicoba Bu. Iya, jangan pernah dicoba, ditangkap. Kalau belum makomnya ditangkap. Ya, nganter pasti ditangkap itu. Kalau belum makomnya, karena dia mah polos kan. Dia nggak tahu. Ya polos aja sampai ditanya benar nggak bohong ya. Enggak, saya nggak punya kursi. Ya dikirain kan nggak mungkin. Begitu tuh. Ya.
Beberapa tahun ya udah agak lama cerita ini. Begitu. Tapi yang sudah punya polisi jangan juga sombong. Oh saya pasti berangkat, nggak pasti. Saya tahun berapa tuh? Saya mau berangkat Bu. Hari Senin tuh mau berangkat, hari Sabtu kena demam berdarah. Jadi hari Senin tuh saya lagi di rumah sakit, kepaksa di cancel, nggak jadi. Gitu ya. Bahkan dulu tahun berapa yang udah di mobil mau ke bandara. Udah syukuran, udah pamitan tuh subuh ya Bu ya, pamitan ke ketua masjid jamaah mau berangkat haji, nitip keluarga dan lain-lain lah begitu biasa. Udah di mobil dianterin, di jalan ditelepon. Ustaz gak jadi berangkat, kenapa emang? Bisanya katanya bermasalah. Oh ya terus gimana? Ya kalau mau ke bandara ya boleh aja. Ngapain juga saya. Dah pulang aja. Damang aja saya udah kenapa? Karena kan pertama saya mah pembimbing bukan yang pertama kali gitu kan, sudah sangat sering. Ya udah biasa aja, pulang aja. Tanya apa Pak hajinya? Nggak jadi katanya pisahnya nggak ada. Udah biasa aja. Yang repot yang dari kampung diantar satu bis, sudah nyampe bandara, shock luar biasa, sakit, dibawa ke rumah sakit, seminggu sembuh, gak mau pulang. Saya pengen 40 hari di sini, gak mau pulang. Jadi hajiannya di mana? Pulang rumah sakit, terus di hotel Jakarta aja dia mah, gak mau pulang. Jadi tawafnya di situ tuh di Senayan situ olahraga. Mendingan itu sehat. Ada yang sampai stroke. Dapat kabar gitu kan bukan hal yang mudah. Mungkin bagi saya mah biasa aja. Karena udah bukan sekali dua kali gagal. Ya biasa aja, nggak ada beban sama sekali. Tapi apakah setiap orang punya perasaan seperti itu? Ya enggak. Terutama yang pertama kali diantar sama Pak Lurah, Pak Camat. Ya. Iya satu kampung, satu desa itu beban mental luar biasa, makanya harus tawakal. Ya Allah, saya bertawakal kepada Engkau. Alhamdulillah kalau berangkat dan mudahkan untuk keberangkatan ini. Dan saya mohon untuk menyempurnakan keislaman ini. Gitu ya. Mudah-mudahan ini kalau semuanya karena Allah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hebatnya niat ya. Jadi kalau dari sekarang sudah petenteng, memastikan, saya mah gak begitu yakin dia berangkat. Udah insya Allah ya, insya Allah. Bu kapan berangkat? Insya Allah tahun ini, mudah-mudahan mohon doanya ya, begitu. Ini bahasa Indonesianya ya, ini udah. Kemudian, nah ikhlas adalah ya niat itu ya, ikhlasu bi kalamihim huwa an niatu. Jadi mulai sekarang sudah harus diikhlaskan. Tidak ada niat yang macam-macam untuk melaksanakan ibadah haji ini. Apalagi ini kan bagi yang pertama ini bagian dari rukun Islam. Kalau yang kedua, ketiga ya sunnah. Ya Allah saya seumur hidup ya Allah pengen sekali doa di Multazam, doa di Raudhah, bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa wukuf di Padang Arafah, pengen kabulkan ya Allah dalam prosesi haji. Beda Bu, kita pergi ke Arafah dalam rangka umroh, itu hanya sekedar wisata, nggak ada istimewanya itu Arafah. Kalau selain tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kalau ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah itulah yang disebut puncaknya haji. Al-Hajju Arafah. Nggak ada tanggal lain. Kecuali tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kita tidak ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka bukan namanya haji. Nggak sah itu hajinya. Mau sakit, mau macam-macam, ada namanya nanti safari wukuf. Itu pasti dievakuasi lewat ambulan kalau sakit. Pokoknya semuanya wajib mampir ke Arafah apapun keadaannya.
Karena kalau tidak itu bisa tidak sah, karena itu bagian dari rukun haji. Saya kepengen ya Allah, no, kalau bisa kesampaian mulai zuhur ya sampai maghrib, kita biasanya karena ikut rombongan itu doa berapa jam itu dari duhur ba'da zawa sampai terbenam matahari. Oh luar biasa itu. Pokoknya doanya tidak ada yang bisa mengalahkan doanya orang di tanggal 9 Zulhijjah waktunya wukuf. Nah itu seumur hidup sekali. Kalau haji yang kedua ya tidak sehebat haji yang pertama, makanya disempurnakan manasiknya. Karena haji pertama itu rata-rata nggak bener, rata-rata ya. Karena kurangnya ilmu. Kenapa orang pengen kedua, ketiga itu karena sebenarnya pengen menyempurnakan. Ya, di sini saya lihat ada beberapa yang sudah haji. Ya nggak apa-apa juga, jangan iri dengki. Ya sesuai dengan undangannya aja. Allah ngundang mau sekali, dua kali ya suka-suka Allah aja ya. Begitu. Ikhlaskan insya Allah ya. Kemudian al-iradatu al-mutawajjihatu nahwa fi'li libdigo irido ilahi ta'ala wa imtithali hukmihi. Maksud yang terarah dalam melaksanakan suatu amal ibadah hanya mencari keridhaan Allah dan dalam pelaksanaannya mentaati hukumnya, aturan-aturannya, syariatnya. Jadi kalau kita niatnya ikhlas tapi tidak mengikuti aturan syariat Allah ya enggak juga ya. Orang tawaf tuh ngarang. Kalau secara fikih mah nyaris nyaris banyak yang rusak sebenarnya karena keterbatasan ilmu. Kalau secara fikih ya. Tapi kalau Allah mau menerima ya suka-suka Allah aja. Makanya sempurnakan niat. Jadi beratnya menjalankan syariat haji ini ya Bu. Itu makanya pesannya apa? Wa atimul hajja wal umrota lillah, itu firman Allah tuh. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah, lillahnya ini nih. Insya Allah mudah-mudahan kalau lillahnya dikuatkan, nah ada yang salah-salah, ada yang keliru dengan tanpa sengaja, mudah-mudahan Allah memaafkan. Kan itu ya? Mudah-mudahan Allah menerima. Sebab kalau kita pengen sempurna dalam hal syariatnya itu berat, susah. Coba aja, apalagi yang baru pertama. Itu nyaris bisa dipastikan tawafnya batal. Gitu ya. Oh, kenapa? Tawaf itu nggak boleh ngebelakangin Ka'bah. Nggak boleh posisi bahu kanan ke Ka'bah. Nyatanya apalagi dalam sekarang kan orang luar biasa nih haji setelah corona, orang umroh aja kemarin luar biasa penuhnya, minta ampun, apalagi haji itu nanti. Itu desak-desakan, bisa kedorong, bisa panik. Itu orang pertama kali tawaf tuh panik rata-rata. Ini orang nih, ini Ka'bah. Ini kan harusnya posisi kiri ya Bu ya. Ini Ka'bah. Nah kalau orang misalnya lagi panik, syal ditarik, kemudian lepas, dia pasti akan nengok, ini si bapak kemana ya? Nah ini batal nih. Ini batal nih. Ini kan berarti membelakangi Ka'bah. Ya. Atau kalau nggak ada, langsung begini, Pak ke sini. Bapak kenapa sih ngebelakangin saya? Mau ini ya nyari yang baru ya. Lagi tawaf mikirannya jelek. Itu udah pasti batal tuh Bu. Gimana solusinya? Solusinya udah niatkan aja. Ya Allah saya batal barusan melanjutkan tawaf, nggak usah diulang dari Hajar Aswad, nggak usah. Cukup aja dari di mana kita batal, lanjut ya Allah saya lanjutin, udah selesai. Tapi kan rata-rata enggak. Lanjutin aja gitu. Berarti kalau pertama batal, yang kedua juga tidak sah. Ibarat sholat, rakaat pertama
kentut misalkan. Nggak ada yang tahu ini. Langsung aja rakaat kedua, kira-kira sah nggak? Enggak. Ketiga, keempat apalagi, karena udah rusak di yang pertama. Begitu tuh Bu. Banyak yang begitu, bukan banyak lagi, mayoritas begitu. Ya. Tapi ya mudah-mudahan kalau tahu ilmunya cepat memperbaiki di tempat yang batal itu. Apalagi kalau di situ kan di sini Hijr Ismail di sini nih. Ini Hajar Aswad, di sini Hijr Ismail. Itu kalau ada kesempatan pasti masuk tuh. Ke Hijr Ismail. Batal tawafnya ya batal. Kalau masuk ke Hijr Ismail. Kalau tidak pakai ilmu mah ya sudah keluar Hijr Ismail lanjutin tawaf. Nah, itu rusak juga tuh. Karena syarat tawaf itu harus mengelilingi Ka'bah, sedangkan Hijr Ismail bukan bagian dari Ka'bah, jadi dalaman Ka'bah. Hikmahnya dulu kan waktu dibangun ternyata nggak ada biaya, hanya bisa sekarang seperti sekarang ini. Yang ini kata malaikat, ini juga termasuk Ka'bah ini. Terus gimana Ka'bahnya udah dibangun, ya sudah dibikin aja tuh yang putih. Hikmahnya apa? Jadi kita bisa sholat di dalam Ka'bah. Jadi alhamdulillah saya bisa sholat di dalam Ka'bah. Oh emang kamu raja? Menteri? Maksudnya di dalam Hijr Ismail itu sama dengan Ka'bah. Kalau di dalam yang kotak hitam itu hanya tamu-tamu negara saja. Nah, masyarakat biasa juga bisa sholat di dalam Ka'bah. Yaitu di Hijr Ismail. Batal tuh kalau lagi tawaf ya. Tapi kalau lillah kita sempurnakan, mudah-mudahan yang salah-salah itu dimaafin. Apalagi lagi ihram, wah udah, saya udah ini, ya kesana kan udah puluhan ya. Kalau dengan umroh, kalau habis ini evaluasi, habis tawaf sa'i, tahalul kan evaluasi. Itu rata-rata Ustaz kemarin kan biasanya besoknya ya. Kemarin itu saya batal. Terus nyari toilet kan takut saya. Itu sih mana Bu? Ya saya lanjutin. Tawaf. Aduh gimana ya? Coba gimana coba Bu? Kan udah kemarin tawafnya. Padahal itu tawaf umroh, tawaf haji. Itu ya. Ya begitu ya, solusinya gimana? Ya karena harus bayar dam gitu ya. Damnya apa? 400 Bu. 400 real. Nyembelih kambing. Habis itu Lipingkos berapa sih sekarang? 750 real Bu. Sekarang. Itu satu kali langgar habis tuh. 400 real. Belum dam nusuk ya. 2 kali udah nombok tuh. 3 kali udah, makanya banyak yang tidak mau bayar dam karena uangnya gak ada. Ya mudah-mudahan Allah maafkanlah, menerima. Allah kalau udah menerima tidak ya diniat hatinya, Allah lihat hatinya, oh ini memang lurus niatnya karena aku. Dan kesalahan-kesalahan itu kayak sholat kita aja, emang sholat kita sempurna? Enggak, banyak yang salahnya. Tapi mudah-mudahan dengan niat yang bagus Allah terima ya. Ini pentingnya niat. Ya, harus taati hukumnya, ini nggak bisa kalau ngarang. Semuanya ada aturannya. Adapun di pelaksanaannya kita lupa lah atau ada kurang-kurangnya, yaitu namanya ya kelemahan kita lah sebagai manusia, gitu ya. Harus disempurnakan. Makanya kenapa manasik ini sangat penting. Ini di kita itu luar biasa. Ibu, Bapak, mohon maaf ya. Saya pernah menjadi TPIHI, tim pembimbing ibadah haji Departemen Agama Provinsi Jawa Barat. Itu kalau aslinya kan yang depak dimasalkan ya Bu ya. Manasik itu masal tuh Bu. Kalau nggak ikut KBIH, masal, berisik. Nggak ada ruangan kayak begini. Hening, khusyuk, nggak ada. Berisiknya luar biasa. Dan rata-rata kurang bisa ini ngomong apa gitu ya. Saya udah berkali-kali ikut. Nggak ada, ngobrol aja ke sana kemari, selfie-selfie aja dah.
makan-makannya gitu ya. Yang penting memenuhi persyaratan. Makanya kenapa pemerintah tuh membentuk KBIH, tujuannya begitu, membantu sebenarnya agar jamaah bisa lebih sempurna dalam mempersiapkan ibadah haji karena keterbatasan lah. Bayangkan Bu, kalau pemerintah kan luar biasa banyaknya, disatuin kan nggak mungkin diselenggarakan lurah aja banyaknya minta ampun, atau per RT nggak mungkin, makanya massal. Itulah ujungnya apa? Gak ngerti apa sih yang disampaikan. Sekali dua kali, cuma 2 kali kalau nggak salah. Ini kan berkali-kali tujuannya itu ya. Karena ini haji pertama. Ini ada hadis ini. An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu bin niat. Ini sudah mafhum ya. Sesungguhnya amal ini tergantung karena niat. Walikulli imri'im ma nawa. Semua orang tergantung apa yang diniatkannya. Pamangkanat hijratuhu, ini lagi hijrah. Ini kalau diganti ya, kalau diganti maknanya, kalau ini barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Nah sekarang mau haji kita kan, barang siapa yang hajinya karena Allah dan Rasulnya, maka hajinya itu adalah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau apapun yang terkait dengannya, awi mro'atin atau perempuan yang akan dia nikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya karena dunia itu atau karena perempuan itu. Tidak ada Allahnya, tidak ada Rasulnya. Artinya apa? Kalau hajinya karena dunia, ya, ada yang hajinya karena dunia, ada itu tadi yang haji HM itu, haji malu-maluin, atau haji HP, haji karena kepentingan politik ya, atau haji karena nanti karena mau dia banyak Bu, dia di sana itu luar biasa ya. Haji yang dia tidak niat haji sebenarnya, enggak, cuma ngebantu. Itu kan para mutawib di sana begitu. Dia tuh karena ngebantu bapak ibu akhirnya jadi haji gitu. Ini kalau niatnya nggak diperbaharui maka tidak nilai, capeknya sama. Dia ikut niat, dia ikut wukuf, dia ikut mabit, macam-macam. Tapi karena sudah rutinitas atau di sana tuh banyak yang niat dari sini ke sana sebagai TKI untuk catering melayani orang yang ibadah haji. Dia karena sayang, udah sekalian aja menunaikan ibadah haji. Nah itu kalau tidak diperbaharui niatnya, maka itulah lidunya, karena dunia. Makanya ini hadis sahih ya. Nah ini kekuatan niat ini, sepertiga agama ada pada niat. Jadi sepertiganya tuh ada pada niat sekarang. Mereka perbaharui, mudah-mudahan ya Allah, ini haji saya yang pertama, terimalah. Walaupun dengan segala macam kekurangan, kelemahan saya. Yang kedua, ini kekuatan niat itu bisa masuk surga tanpa amal. Tadi kayak si Ade tadi yang mau naik ke atas, dia sudah amal belum? Belum. Kayak yang membunuh itu 99 orang sudah beramal belum? Belum. Enak banget begitu ya. Enggak belum sholat. Apalagi haji umroh gitu udah capek babak belur. Tapi jangan berpikiran seperti itu. Alhamdulillah dinikmati setiap takdir. Karena kalau disengaja nggak bisa juga. Kayak si kakak tadi kan disengaja itu. Allah matikan aja itu pada saat dia buruknya niat. Jadi alhamdulillah kalau Allah qadarullah menakdirkan kita hidup di keluarga, di lingkungan yang mensupport untuk ibadah, salat berjamaah, baca Quran, alhamdulillah itu taufik dari Allah, hidayah taufik. Tapi jangan pernah juga kita berpikiran buruk atau apalagi mengejek kepada orang yang sedang bergelimang
maksiat. Karena siapa tahu ujung kehidupannya jadi husnul khotimah. Kita kan juga sholat belum tentu menjadi penyebab kita husnul khotimah. Boleh jadi di ujungnya bisa aja dia berpikiran seperti si kakak tadi. Dan ada di kitab-kitab klasik itu disebutkan ada Imam Barsiso, Bu. Itu mah sudah pangkatnya luar biasa dari kecil sampai menjadi ulama besar. Tapi ujungnya su'ul khatimah, ahli neraka. Kenapa? Karena pada saat kayak pikiran si kakak tadi, kenapa sih saya dari kecil kok ibadah mulu, kapan menikmati dunianya? Ujungnya saya nanti mau maksiat sesekali mah, setelah maksiat saya mau tobat lagi. Minuman keras, ujungnya apa? Jadi zina. Sedang begitu wafat. Na'udzubillah, gitu ya. Bisa masuk surga tanpa amal, makanya perbaharui aja niat. Gitu ya, niat. Mendapatkan pahala bergunung-gunung yang tadi itu ya. Orang, wah ini bukan amalan saya. Ya ini amalanmu yang tidak kesampaian waktu di dunia. Tapi karena engkau menguatkan niat sampai berdoa kepada Allah sehingga engkau mendapatkan pahala walaupun engkau belum melakukannya. Gitu ya. Dan Allah bukakan 7 pintu taufik ini kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Maksudnya apa? Misalkan begini Bu, kita kalau niatnya baik ke sini, ya Allah saya mau menunaikan salah satu lah kewajiban saya, manasik. Manasik itu sebenarnya wajib hukumnya ya dalam syariat. Kenapa? Karena syarat wajibnya haji itu diantaranya apa? Istito'ah. Istito'ah itu mampu. Mampu itu bisa mampu harta, mampu ilmu. Nah ini manasik ini dalam rangka memampukan dalam bab ilmu. Ya. Sebab kalau ibadah tanpa ilmu mah ditolak. Nah kalau kita niat di sini, di jalan tuh ada yang mau nyebrang, dibantu. Nah itu namanya taufik. Ya. Taufik itu pada saat kita niat baik, maka Allah akan dibukakan, akan membimbing orang itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk mengiringi niat yang utamanya. Gitu ya. Pokoknya ada aja Allah beri kesempatan. Di jalan ada yang minta-minta, ya kita kasih. Padahal dari rumah kan gak niat juga ya. Tapi Allah berikan taufik. Taufik itu Allah ilhamkan kepada kita untuk melakukan amal. Ujungnya apa? Kita ngasih uang. Tapi memang harus jangan mentang-mentang kita pengen berbuat baik terus sembarangan. Karena ada yang marah ketika kita bantu diseberangkan. Marah dia. Kenapa sih kayak kan tadi udah dibantu? Ya, bukan begitu, saya kan baru nyebrang. Dia kan di pinggir jalan. Kita datang, kakek nyebrang, jangan lah nggak usah. Kakek saya mau berbuat baik, disemberangin ke situ. Di situ kan marah, kamu mah kurang ajar. Loh, saya kan udah berbuat baik kayak. Ya saya kan barusan dari sini. Saya itu mau ke sono. Oh begitu kayak. Iya, makanya harus nanya dulu. Dia marah, ya udah nyebrang capek-capek dibalikin lagi. Dibukakan pintu kebaikan 70 kata. 70 ini menggambarkan apa? Menggambarkan banyak ya. Tidak terbatas 70, ada aja. Tapi kalau niat buruk itu banyak pintu-pintu keburukan. Alhamdulillah. Ini kekuatan dari niat. Nah ini kisah tadi itu namanya Al-Jauhar Al-Lu'luwiyah. Ini fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Ini cerita tadi itu yang adik kakak itu ada di kitab ini ya. Yang jatuh dari tangga ya. Alhamdulillah. Nah, apa sih faedahnya? Satu, ini penting sekali ya. Niat itu berfungsi untuk membedakan antara amal ibadah satu dengan yang lainnya ya. 2 rakaat subuh tadi itu tergantung niatnya. Qobla subuh dengan sholat subuhnya sama 2 rakaat. Yang membedakan apa?
Niat sholat duha juga sama begitu. Bacaannya sama, yang membedakan adalah niatnya gitu ya. Niat letaknya di mana Bu? Di hati. Kalau dalam mazhab Syafi'i ucapan itu penguat, sunnah hukumnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya nggak apa-apa lah. Mau pakai usholi mau tidak, toh itu bukan rukun ya, nggak usah jadi perdebatan ya. Karena semuanya ada imam yang bertanggung jawab. Tidak juga ya nggak apa-apa juga. Mau sholat bersenandung dulu boleh nggak? Boleh. Secara fikih ya. Bersenandung apapun boleh secara fikih. Tapi itu namanya kurang adab. Kurang adab. Kalau mau sholat ya fokuskan hati, pikiran, mau sholat. AA mengajarkan. Jadi ini menurut saya sih bagian dari penguatan niat. Jadi kata beliau, coba kalau mau sholat ini atau diawali wudhu, wudhunya itu diniatkan. Ya Allah, saya berwudhu ini satu dalam rangka mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam rangka saya mau membersihkan mata yang banyak dosa, mulut, semuanya begitu ya. Coba tuh sholat, insya Allah lebih khusyuk. Itu pentingnya itu tuh, di situ tuh para ulama. Menurut saya ini bagian dari menguatkan amal yang akan kita lakukan walaupun belum dalam bentuk niat secara spesifik. Ya. Apa bedanya haji atau umroh dengan amalan niat yang lainnya? Ada bedanya Bu. Ini kalau sholat kan tidak wajib baca usholi, benar gak? Usholi, pardo, maghribi gak wajib. Menurut Imam Syafi'i aja itu sunnah. Menurut imam lain enggak. Tapi kalau haji, umroh wajib itu diucapkan. Jadi kalau Bapak pakaian umroh, haji, udah aja pakaian pergi aja. Udah niat Pak belum? Udah Pak, di hati. Di hati. Sah enggak itu? Tidak, batal dia. Kenapa? Karena haji, umroh, niatnya harus dilafalkan. Bahkan harus dijaharkan. Nggak bisa di hati. Udah Bu niatnya, udah kapan? Barusan di hati. Nggak sah. Makanya ucapkan apa? Kalau umroh, labbaik Allahumma umrotan. Itu tuh niatnya Bu. Dicatat, makanya di buku Depag itu, di garis bawah itu ditebelin. Niat dalam umroh, niat dalam haji. Kalau niat dalam haji gimana? Labbaik Allahumma hajjan. Nah gitu ya. Labbaik Allahumma hajjan. Niat saya menunaikan haji karena Allah. Wajib itu diucapkan. Kalau enggak, tidak sah. Nah, itu bedanya tuh. Yang kedua, ini ibadah atau kebiasaan. Kita mandi nih bapak-bapak. Pagi-pagi mandi. Karena sudah biasa berangkat ke kantor hari Jumat ya. Ya mandi aja. Kalau enggak pakai niat, enggak termasuk bagian dari sunnah-sunnah dari sholat Jumat. Kalau enggak pakai niat. Hanya kebiasaannya mandi. Tapi coba kalau pakai niat dapat pahala sunnah Jumatan. Gitu tuh. Mandinya sama tapi nilai pahalanya berbeda. Yang membedakan apa? Niatnya, kebiasaan. Itu harus diniatkan. Ya, niat yang benar menunjukkan ikhlas yang tadi ya. Udah. Mendapatkan pahala. Dan ini bisa beda-beda Bu. Jadi orang nih sholat berjamaah di shop pertama, sama-sama di shop pertama. Kira-kira pahalanya sama gak di sisi Allah? Beda. Makanya berikutnya apa? Ya ini besar kecilnya pahala itu tergantung dari niatnya. Bayangkan wudhunya sama, sholatnya sama, shopnya sama, tapi di hadapan Allah
ada yang dapat pahala 100 misalnya, ada yang 70, ada yang 50, ada 20, ada yang 10, bahkan di shop yang sama dia bisa menjadi orang celaka. Bisa nggak? Di shop pertama sholatnya sama, tapi dia boro-boro dapat pahala, tapi dia justru mendapatkan apa? Celaka. Sholat yang gimana tuh? Fawailul lil musallin, kan begitu ya? Kenapa? Alladzina hum salatihim an salatihim sahun. Lalai raun, riya. Gitu. Hajinya sama, bayangkan capeknya luar biasa, kemudian pelaksanaannya gak jauh beda, apakah sama gak di sisi Allah? Belum tentu, bahkan dia bisa mendapatkan haji yang celaka. Disebut haji apa? Kalau dapat gelar 2, haji-haji. Mardudatun, ditolak gitu. Haji mardud, ditolak. Bahkan ada orang yang gak berangkat haji bisa jadi hajinya mabrur. Gak berangkat hajinya. Tapi dia mendapatkan haji yang mabrur. Besarnya, apa yang menentukan? Ya ini nih niatnya. Ya, berangkatan haji. Nah, makanya awatimul hajja wal umrata lillah. Ada 2 hal yang harus disempurnakan, Bu. 1, apa coba? Ya 1 haji umroh ya, wa'atimu. Kalau sholat mah enggak nyuruh disempurnakan. Ada enggak perintah sholat disempurnakan? Sempurnakanlah sholat, ada enggak? Hah? Enggak. Perintahnya apa? Waqimus sholat, dirikanlah sholat. Puasa nyuruh sempurnain enggak? Allah? Enggak. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan berpuasa. Tapi kalau haji umroh sempurnakan. Sempurnakan itu sekuat tenaga untuk, kalau sempurna itu apa, Bu? Ini misalkan ini baju sempurna, dilihat dari apanya, Bu? Dari hal yang kecil, dari jahitan, bukan dalam bentuk bajunya. Ya, dari yang kecil-kecilnya itu. Oh, mobil ini sempurna. Dilihat dari pojok-pojoknya itu presisinya luar biasa. Catnya itu kesempurnaan biasanya dilihat dari yang kecil, bukan wujudnya. Makanya berusahalah sekuat tenaga hal-hal yang kecil. Kalau haji umrohnya mah ibu bapak ya, tanpa manasik, tanpa bawa apapun, asal ikut rombongan, insya Allah nyampe ke Makkah, ke Madinah. Insya Allah nyampe ke wukuf, karena situasi akan menggiring ke situ. Hajinya. Kesempurnaan itu adalah urusan pribadi masing-masing. 1 niat. Yang kedua, ini saya lagi wukuf. Ibu mohon maaf ya, yang jamaah Asia khususnya Indonesia itu berbatasan dengan ada di atas itu plang ya, warna kuning. Ini Arafah, ini bukan. Gitu. Enggak dipagar, Bu. Ini Arafah, ini bukan. Coba kalau nggak tahu ilmunya, ibu wukuf di situ tuh. Cuma selangkah, Bu, bedanya, Bu. Kalau di pinggiran. Ibu di sini karena lebih teduh, ada pohon, di situ aja. Arafah, tapi bukan termasuk Arafah yang disyariatkan. Karena kan Arafah kan luas banget. Di situ aja. Udah apa wukuf? Udah. Ada yang negur gak? Gak ada. Kalau nggak ikut KBH mah nggak ada. Kalau ikut KBH insya Allah ada yang, Bu Pak jangan di situ, di sini. Gitu ya. Kalau nggak ikut KBH mah nggak ada yang negur, Bu. Dibiarin aja. Kan urusan masing-masing. Ketua kloter dengan urusannya, ketua kloter pembimbing ibadah haji dengan urusannya, emang ngurusin dia aja. Ngurusin makanan, ngurusin minuman, itu bayangin, Bu, ketua kloter 1, dokter 1, perawat 2, pembimbing ibadah 1. Cuma segitu, 5. Itu kebanyakan mah di kantor ya mah. Ngurusin administrasi aja, laporan tiap hari. Nanti kalau mau ini paling ngontrol sekali, paling ketemu 2 kali, Bu. Dengan mereka-mereka ini. Ya,
pada saat wukuf ketemu tuh, karena mereka juga harus wukuf. Tapi kan ngurusin makanan juga. Pastikan makanan itu para petugas itu sibuknya luar biasa. Nah urusan ibadah hanya mengandalkan kemampuan diri. Makanya kenapa AA selalu menyampaikan wajib manasik supaya kita bisa melakukan ibadah sendiri, tidak mengandalkan pembimbing. Susah ngandalin pembimbing. Ibu lepas di tawaf aja udah paniknya luar biasa itu. Baru gimana ya saya ya, mau tawaf berhentinya di mana? Itu harus kemana? Kalut pikirannya. Makanya sempurnakan. Yang kedua apa coba? Yang disuruh dalam agama disempurnakan. Yang letterlek langsung perintahnya. Apa coba? Yang langsung perintahnya itu sempurnakan. Kalau puasa kan enggak, zakat apalagi enggak, puasa enggak, sholat enggak. Apa coba? Perintahnya kalau ibadah-ibadah yang lain udah laksanakan aja. Nah itu ya, ada tunaikan. Ada yang tahu enggak? Kan? Ini dikasih nanti hadiahnya umroh, kasih brosur. Iya brosur umroh. Ada enggak? Yaitu apa? Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Jadi aku hanya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan. Itu yang letterlek itu satu akhlak, dua haji umroh. Yang letterlek langsung harus disempurnakan. Makanya akhlak Nabi itu sempurna. Kalau kita berperilaku upayakan sempurnakan. Karena apa? Karena perintahnya begitu. Kalau Nabi itu kalau melirik dengan badan-badannya sempurna luar biasa. Nah, gitu ya. Pak lagi ngapain? Pak nilai aku 9. Ya bagus lah. Pak ini aku besok ujian. Iya bagus lah. Dia nama lagi pegang HP aja. Ngomong apa enggak. Itu namanya tidak menyempurnakan. Perintah agama itu akhlak. Makanya haji ini luar biasa diuji Bu akhlaknya. Diuji. Desek-desekan. Pada kesana mah ada sebenarnya aduh ada yang cerai pun pulang dari haji umroh. Ya pulang beneran asli. Yang suami istri ini harus pandai menjaga emosi. Itu emosian. Di sini mah tampang soleh-solehah. Ya. Udah di sana mah udah keluar sifat aslinya. Saya mah udah kenyang dimarahin sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Pada saat udah pulang udah malu juga dia marahin saya. Ya. Ada aja. Wanti-wantinya Bu ya. Ya karena harus disempurnakan. Yang rugi siapa? Enggak bukan saya. Jamuan Allah itu ke tanah suci itu kira-kira jamuan Allah bukan? Jamuan Allah. Jamuan Allah itu bukan hanya tawaf, sa'i, wukuf saja. Semua yang terjadi adalah jamuan Allah. Makan. Jamuan Allah bukan? Siapa sih hakikatnya kita yang ngasih makan tuh? Panitia atau Allah? Allah, makanya jangan dicaci. Makan itu, ini gak enak banget nih makanan. Ini makanan apaan beginian? Kan begitu ya. Sambil dimakan juga itu. Sambil habis. Tapi sepanjang ngunyah itu gak enak. Makanan apaan ini? Mendingan di Indonesia. Gitu. Sambil habis itu tuh. Kira-kira untung Allah mah gak emosian ya. Itu kalau emosian udah didatangkan petir itu. Ya coba aja ibu ngasih makan ke anak. Ini ngapain? Ini anak makanan gak enak banget. Mama mah urus saja. Kira-kira orang tua kalau digituin marah nggak? Kamu mah nggak tahu diri. Udah tahu zaman susah, gitu aja udah syukur. Kan begitu ya. Allah Maha mengetahui, mendengar setiap ocehan. Jangankan ocehan, lintasan hati pikiran aja diketahui oleh Allah. Makanya jangan nyaci
Makan Nabi tuh nggak pernah nyaci makanan. Minuman, pernah nggak Nabi nyaci minuman? Enggak. Ya, ini penyakit ya, mungkin kebiasaan, tapi harusnya ke bawah ke sini. Masuk ke restoran, nggak enak, kayak itu terus aja tuh ngomel. Udah kalau nggak suka udah nggak usah makan, udah diem aja. Karena itu jamuan, apalagi di tanah suci. Ya, urusannya itu sepele Bu. Kenapa orang bisa konflik luar biasa di tanah suci? Karena bukan urusan tawafnya, bukan urusan sa'inya, urusan teknis. Ya. Urusan makan, urusan maktab, urusan yaudah terima aja. Sambil tetap kalau kita mau komplain tinggal komplain aja ke ketua kloter dengan dingin aja biasa. Ini WC-nya mampet gitu ya. Ini bocor. Ada Pak Haji Naryo itu 2012 bocor Bu dari atas. Bayangkan, coba di dalam lorong ya harus pakai payung. Di hotel mereka ini kan pakai payung itu kan nyacakan Bu. Nggak ada pilihan, Bapak mau pindah aja tuh ke Jam-Jam Tower. Oh ya enggak. Pertama susah nyari hotelnya di sana enggak seperti di sini. Yang kedua mahal. Sehari bisa habis itu 1.000 real. Udah nikmatin aja. Ya Allah kenapa saya dikasih hotel kayak begini. Ya. Ya siap tidak Bu Pak? Ya. Insya Allah di sini masih siap ya. Tapi di sana tolong saling mengingatkan. Rata-rata yang komplain berat, ambil emosi, meluap-luap. Gak apa-apa saya haji nggak diterima juga. Astagfirullah. Sampai ngomong begitu tuh Bu. Itu saking itu kira-kira malaikat atau iblis tuh Bu yang ngomong begitu. Ya pokoknya saya udah kenyang lihat karakter jamaah itu Bu. Dari 2002 saya berangkat. Ya. Udah kesini ya Allah saya kenapa ya banyak yang nyesal. Kenapa saya nyesalnya luar biasa pada itu haji saya yang pertama. Wa atimmu sempurnakan. Yang kedua li utammima sempurnakan akhlaknya. Bukan hanya secara global tapi secara khusus karena ini bagian dari rukun Islam sempurnakan ya. Tentang tempat, tentang nanti di Mina, mobil lambat jemputnya, kemudian penuh. Pokoknya Pak, haji itu kalau nggak dinikmatin, ya kenapa ada MG ya, itu semuanya ladang emosi. Emosi aja itu, 24 jam Bu emosi. Makanya yang tensinya naik mah mending nggak usah dah. Ya, bahaya. Ya, tensi, diturunin dulu tensinya Bu. Kenapa? Atau ya Allah pasrah. Ya Allah terserah suka-suka engkau. Udah suka-suka engkau aja. Mau diperlakukan saya seperti apa suka-suka engkau aja. Ujungnya apa? Menikmati. Saya teringat ke siapa dulu almarhum Hari Mukti ya. Hari Mukti. Pada saat haji pertama, saya dengar aja cerita beliau, masuk ke toilet najis, masuk, ya Allah ini baju saya masuk, gimana ya udah tinggal buka, cuci di situ bersihin, sambil evaluasi, jangan-jangan saya tuh selama hidup kotor ya, sehingga ihram saya masuk ke situ kekotoran, itu sambil nangis. Bukan marah kepada orang yang nginjek ihramnya. Kan itu keinjek gara-garanya mah. Keinjek jatuh. Tapi evaluasi diri. Ini begitu. Ujungnya di sana apa? Ya Allah udahlah apapun mau makan terlambat. Ya sudah kalau untuk nahan lapar udah beli aja. Udah selesai. Daripada ngerusak ibadah haji. Ini saya wanti-wanti ya. Karena mayoritas dari sekian ini ada 100 lebih. Itu paling yang sabar 2 orang. Iya. Iya. Iya, yang sabar paling 2 orang. Bukannya bukan gudang sabar, tapi harus pabrik sabar.
suami istri terutama ya. Jadi istri itu lahan tumpahan emosi suami, hati-hati Bu. Makanya alhamdulillah kalau tidak satu kamar tuh. Ya kan pemerintah nggak boleh kalau haji reguler ya. Nggak boleh suami istri satu kamar. Pertama secara syariat, fikih membahayakan gitu kan. Itu di sana tuh tegangannya tinggi Pak. Ya, itu kalau sampai terjadi itu rusak. Dia batal hajinya harus kembali dulu ke Indonesia dan wajib balik lagi ke sana. Itu cara kafarohnya. Plus dia harus puasa 7 hari 7 malam. Bukan 7 malam, 7 hari ya. Puasa ya 7 hari ya di Indonesia. Kemudian 3 hari di sana. Ya, 3 hari di sana. Setelah puasa wajib balik lagi ke sana. Gitu kalau melanggar. Makanya sengaja kalau regulernya dipisah. Suami dengan grup suami, istri dengan grup perempuan gitu kan. Itu alhamdulillah itu program pemerintah memang sudah mengantisipasi dan yang paling penting supaya tidak saling ngomel mulu. Karena ibu-ibu tuh kasihan jadi pelampiasan. Ya Pak ya, tahan emosi sempurnakan. Jadi di dalam agama dua yang secara literal, walaupun semua ibadah sih harus disempurnakan. Tapi kalau lihat perintah, dua, wa atimul haja dan utammima makarimal akhlak. Targetnya. Makanya haji mabrur itu lebih ke akhlak. Jadi ada makbul, ada mabrur. Yang diterima yang jadi ganjaran surga apa? Mabrur. Ya. Kalau makbul mah fikihnya selesai tanggal tanggal 13 Zulhijjah selesai kan? Hajian. Tinggal nunggu satu lagi tawaf wada. Udah selesai itu makbul kalau sesuai dengan syariat. Tapi apakah mabrur ya belum tentu. Lihat akhlaknya. Nah, gitu. Nah ini dalilnya ya walillahi 'alan nasi hijjul baiti manis tata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu ya. Kewajiban manusia ya. Enggak boleh mengingkari. Nah ini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya thumma yusiru bi husnin niyat min a'malil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yasiru min a'mali dunya bi su'in niyat. Berapa banyak amalan dunia jadi amalan akhirat karena bagusnya niat. Makan amalan dunia akhirat tuh. Dunia kita makan kan di sini, di alam barzah nggak ada makan nasi. Bisa jadi amalan akhirat tuh makan tuh. Kalau niatnya ingin apa coba? Niat makan apa Bu? Supaya apa makan? Ya, kambing juga makan karena pengen kenyang. Ayam gitu kan. Pengen apa? Niat makan. Apa? Niat makan itu supaya kuat ibadah gitu. Bihusniyat. Nah, makanya jadi ibadah, jadi amalan akhirat. Tapi wa kam min amalin yatasawwaru bisumratil amalil akhirah summa yasiru min a'mali dunya bisu'innya. Banyak amalan yang kelihatannya akhirat jadi amalan dunia. Contohnya apa? Salat. Kan amalan akhirat. Kalau ria jadi amalan dunia tuh. Bahkan jadi jalan celaka tuh bagi orang yang sholat. Yang sholat aja celaka, apalagi yang tidak sholat. Supaya tidak celaka gimana? Ya bihusnin niat. Niatnya bagus, bukan karena orang. Apalagi haji dan umroh. Haji umroh ini karena apalagi yang reguler ya. Reguler kan memang susah. Yang kedua sudah menjadi tradisi. Itu hampir seluruh keluarga terdekat kita tahu. Bahkan tetangga, Pak RT, Pak RW, lurah, camat, sampai Pak Jokowi juga tahu. Tahu gak Pak Jokowi kita haji? Tahu, karena kan laporan ya, depag. Ini yang menunaikan ibadah haji sekian. Oh iya, gitu ya. Jadi potensi riaknya itu besar. Bisa jadi amalan dunia tuh, haji tuh.
kalau jelek niat. Kumpulin syukuran walimatul safar. Boleh nggak walimatul haj? Nggak boleh Bu, nggak ada. Walimatul haji itu nggak ada. Yang ada dalam syariat apa? Walimatus safar. Dalam syariat ya. Jadi temanya kalau ibu mau berangkat, mau ada acara, judulnya bukan walimatul haj. Nggak ada tuh syariatnya. Yang ada adalah walimatus safar. Jadi sunnah Bu. Sunnah kalau mau bepergian jauh, kita ngumpulin keluarga, bahkan ngundang tetangga. Untuk apa? Satu mendoakan, saling mendoakan. Yang kedua minta maaf. Yang ketiga sebagai bentuk syukur, apalagi mau ke tanah suci. Nah itu sunnah tuh kalau walimatus safar. Kalau walimatul haj bid'ah itu. Ya, nggak ada dalilnya. Kalau walimatus safar ada dalilnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak RT, Pak RW yang saya hormati, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan. Alhamdulillah saya nanti bulan depan akan menunaikan ibadah haji. Saya minta maaf. Yang kedua kita saling mendoakan. Dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu saya doakan nanti di Masjidil Haram, di Multazam. Karena di kampung ini hanya saya yang diundang ke Tanah Suci. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak dan belum tentu sampai seumur hidup diundang ke Tanah Suci. Jadi saya ini memang pilihan Allah bapak-bapak, ibu-ibu. Itu belum, hajinya belum, tapi amalannya sudah ditolak. Merendahkan orang. Nggak usah begitu. Biasa minta maaf, syukur, dan ini pun mohon maaf belum tentu saya berangkat walaupun sudah ada tanggalnya. Karena saya kan belum tentu panjang umur, tapi serem. Oh begitu, tapi gak apa-apa. Tapi serem besar ngomong begitu, di sini ijabah. Ya suka-suka Allah aja tuh, umur mah gak bisa dimajuin. Diiniin, itu bentuk tawakal aja, gitu ya. Pokoknya harus benar-benar haji mah harus jaga etika karena benar-benar cash di sana tuh Bu. Ada orang yang sampai Jeddah minta pulang ke Indonesia. Udah nyampe Jeddah bayangin. Enggak mau, saya enggak mau dilanjutin. Kenapa Pak, ini kan udah di Jeddah? Enggak, saya mau pulang aja. Karena maksa ya udah dititipin sama Garuda tuh. Ini nitip orang satu orang enggak mau lanjut katanya. Dititipin, kan kosong dia satu pesawat sendirian. Ya, dari sana kan kalau mengantarkan haji kosong tuh pulangnya. Makanya kenapa mahal itu ongkos haji. Karena dia dinilai bolak-balik. Si pesawat gak mau, masa berangkatnya penuh, pulangnya kosong. Dia sendirian aja di sana, pulang. Diusir tuh oleh Allah. Mungkin karena kurang jaga etika. Udah gak layak jadi tamu Allah ngomongnya begitu. Ya, ada itu Pak, beneran ada. Ya, yang udah nyampe Jeddah diusir. Faktornya banyak hal. Apalagi tahun kemarin gitu Bu, tahun kemarin ya. Ya wallahualam ya, terlepas dari hal-hal teknis, urusan visa dan lain-lain gitu ya. Tapi kenyataannya tidak sedikit yang sudah nyampe Jeddah dibalikin lagi ke Indonesia. Tahun kemarin itu kejadian. Begitu ya. Terlepas dari ya berhusnuzon aja ya. Niatnya sudah nyampe, insya Allah diterima walaupun hajinya tidak dilaksanakan. Kalau niatnya baik, menjadi baik gak dia pulang ke Indonesia? Baik, justru kalau melaksanakan haji dia kan pasti capek. Nah Allah sayang, udah kamu pulang aja lagi. Kalau niatnya baik, insya Allah hajinya sempurna dikasih. Tapi kalau niatnya buruk, sudah maka melaksanakan haji, pulang lagi ke Indonesia. Ongkosnya makan udah keluar. Gitu ya. Tahun kemarin itu banyak. Jadi apapun yang kejadiannya ya tidak bisa dipukul rata gitu ya. Oh si Anu mah memang buruk kepada Allah akhlaknya. Makanya dipulangin lagi. Ya enggak juga. Ada yang memang bentuk kasih sayang Allah. Gitu ya. Ada yang haji sana sakit. Selama 40 hari sakit aja. Nah kalau niatnya baik itu sakit itu jadi penggugur dosa. Sudah hajinya juga jadi bagian dari penggugur dosa. Makanya
sepertiga agama itu ada di hati, ada di niat. Nah, ini fenomena haji wisata. Ini hati-hati nih. Orang yang berhaji model ini cenderung beranggapan tanah suci adalah objek wisata layaknya Gunung Bromo, Pantai Sanur, Menara Eiffel, Patung Liberty, Tembok Besar Cina, dan sebagainya. Tidak heran yang dominan di dalam hayalnya adalah keindahan, kenyamanan, dan fantasi hiburan. Kalau seperti ini, udah pasti kecewa. Ya, kita ke sana bukan seperti ke tempat-tempat indah lainnya. Seandainya tidak ada Ka'bah, tidak ada Madinah, tidak ada Masjid Nabawi, itu gak mau kita berkunjung ke Mekah itu. Seandainya. Satu hal yang membuat hati ini terpaut karena ada Ka'bah, ada Raudhah, ada Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Seandainya gak ada itu, apa sih yang menariknya di Mekah? Gak ada. Udah panas, gersang, minta ampun. Kemudian pelayanannya juga tidak standar. Emang standar di bandara Jeddah? Enggak. Lihat bandara kita mau, luar biasa. Ya, coba ke bandara Jeddah. Sekarang alhamdulillah sudah lebih baik ya, tapi tidak sebaik di Cengkareng. Dulu tahun berapa ya? 2010 ada yang keguguran gitu. Melahirkan di pelataran bandara. Saking capeknya, tidak ada atap, panas dia, nggak ada pilihan. Udah capek guguran di situ. Dievakuasi itu ke itu. Begitu rombongan kita juga. Itu saya ngurus-ngurus 2010. Ya kalau nggak salah. Ya. Begitu. Makanya kalau konotasinya kepada wisata pasti kecewa. Karena apa? Yang ada dalam hayanya adalah keindahan, kenyamanan, fantasi hiburan. Nanti fokusnya oleh-oleh, selfie, ya, cerita-cerita dahsyat yang dibumbui bohong itu. Itu ya waktu saya mencium Hajar Aswad itu mah ada malaikat yang angkat saya. Gak mungkin. Itu teh askar nolong ibu. Bukan malaikat, askar. Itu pria berjenggot tebal. Tiba-tiba datang menghampiri saya, tangannya begitu halus. Itu askar itu jaga di pinggir ini Bu. Di pinggir Hajar Aswad ada 2 orang gitu kan. Kalau ada yang kegencet biasanya ditolongnya sama askar. Diangkat. Jadi bukan malaikat gitu. Itu ada askar karena ibu takut meninggal di situ, kok injak ke ini ya. Haji namanya haji HP ya, haji pelesiran ya. Ini biasanya karena ya pemahamannya ya, karena tuntunan manasik sebelum berangkat tidak maksimal atau tidak tepat guna ya. Ada manasik tapi tidak tepat guna seperti tadi manasik masa itu enggak, kurang tepat gunanya, formalitas. Ya. Berarti ini namanya haji wisata. Haji bisnis boleh Kak? Nih ada niat haji sambil bisnis, boleh Kak? Niat haji sambil bisnis, boleh Kak? Atau niat haji untuk bisnis. Kalau tadi mah sambil, ini mah memang untuk bisnis. Banyak menjual kambing, jual, ya untuk dam kan. Jual ini makanan, itu uangnya besarnya luar biasa itu. Bisa triliunan itu untuk bisnis haji proses itu seluruhnya. Ya, saya kalau tidak dapat kebagian kuota resmi, kalau dulu ya sekarang mah udah nggak berani, pakai namanya visa UMA, visa untuk kerja. Kerjanya apa? Itu catering, bos-bos catering itu, sana itu haji sana, walaupun dihantui takut. Karena nggak boleh visanya catering itu lewat padang pasir itu Bu untuk masuk Mekah. Tahun berapa ya? Tahun 2019 kalau nggak salah. Lewat padang pasir, bisnya mati di tengah-tengah, bayangin tuh Bu. Mati di tengah-tengah padang pasir. Koper gimana? Nggak boleh nyalain HP. Karena takut ketahuan polisi. Oh, dihantui ketakutan itu.
Akhirnya apa? Oh gimana nih, kita udah dari jam 7 pagi Bu sampai jam 7 malam itu mobil belum hidup. Mana lapar lagi, karena nggak bawa makanan. Udah kan sekarang itu aja, pergi ke jalan jauh. Akhirnya udah saya tinggalkan semuanya tuh kecuali paspor, tas. Bukan saya aja, ibu-ibu semua. Bu ke sana aja jalan tuh Bu dari padang pasir itu ke jalan mau nyari makan dan nyari bis. Itu. Begitu tuh Bu perjuangannya. Saya bukan sekali dua kali begitu. Ya. Nah, jadi ada haji umrah. Niat bisnis sambil haji, niat bisnis untuk haji ya. Niat haji mengharamkan bisnis ada juga. Niat haji murni tanpa bisnis, niat haji sambil mengambil kesempatan dalam kesempitan. Contohnya markup harga yang tidak normal gitu kan banyak ya. Di sana mah bisnisnya besar sekali. Kemudian calo mencium hajar aswad. Ibu kalau mau mencium hajar aswad nyari calo aja. Kenapa ya? Itu 20 real. Tapi ngomongnya kalau nggak ditegesin berapa? 20 real. Nanti yang ke situ 20 orang. Waktu tadi kan 20 real. Iya, saya sendiri. Ini kan 20 orang. 20 kali 20. Begitu. Itu kalau 20, coba kalau ngomongnya. Berapa itu ke Hajar Aswad? 50 real. Ya udah nggak apa-apa. Pulangnya 50 orang. Kali 50 real. Ibu kemanapun dikejar tuh sama mereka. Kalau sebelum ngasih. Gitu, makanya nggak usah sebenarnya udah. Saya seumur hidup baru sekali nyium Hajar Aswad. Ya. Walaupun ke sana udah puluhan kali, tapi baru sekali itu pun karena udah nekat aja saya mau. Akhirnya cium juga walaupun babak belur ya. Nggak pakai calo, sendirian aja. Dulu ya, pertama kali 2022. Kalau nggak bisa nggak usah memaksakan diri. Ya. Kalau bapak-bapak nggak kuat mau pakai calo ya silakan aja. Tapi wanti-wanti 20 real itu 1 orang atau 5 orang. Nah, dia diam tuh. Karena tidak diharapkan pertanyaan itu. Gitu ya. Wah ini mau tahu. Udah 5 orang Pak. Oh enggak 5 real aja ya. 5 kali 5. Ya, nanti udah 25 real tuh. Dibantu sama dia. Begitu ya. Bisa habis 500 real tuh Bu. Kalau nggak hati-hati ya. Makanya di sana banyak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ini dalilnya Bu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Nasai dari Ibnu Umar, dia berkata, sesungguhnya manusia pada permulaan haji melakukan jual beli di Mina dan Arafah. Demikian juga di Zilmajaz sepanjang musim haji. Setelah haji wada mereka jadi takut melakukan jual beli. Kalau mereka sedang ihram, maka Allah menurunkan ayat, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Ini Quran surat Al-Baqarah 198. Boleh, kalau mau haji sana bisnis. Ya, jadi nggak diharamkan, justru boleh karena kalau diharamkan bahaya tuh, nggak ada tukang kambing, nggak ada makan, nggak ada pesawat, nggak ada itu siapa? Memang sukarela untuk melayani bapak ibu, semuanya bisnis besar itu bisnis kambing luar biasa itu, begitu ya, bagi orang yang punya izin. Itu bisa kayanya luar biasa. Ya. Kambing itu sepanjang mata memandang. Ya. Jadi nggak apa-apa. Ibu mau bisnis sana sambil berangkat haji ya boleh kalau bisa mah. Ya. Ini sampai jam berapa nih? Hah? Ada pertanyaan nggak? Ada tanya jawab nggak? Hah? Ya silakan kalau ada yang bertanya. Baik, silakan Bapak dan Ibunya. Ini materinya masih banyak sebenarnya. Baik, disilakan jika ada yang akan bertanya. Ada ditanyakan Bu? Sepertinya belum ada. Boleh dilanjut Ustaz. Ya. Kalau ada nanya langsung aja ya Bu ya. Nah ini juga
Apabila seorang pengusaha mencari nafkah laku menyewakan kendaraan dalam keadaan seperti ini ya bis, kalau sekarang dulu onta, untuk sementara melaksanakan haji ada orang mengatakan kepada saya bahwa saya ini tidak mendapatkan ibadah haji. Maka Ibnu Umar berkata, tidakkah engkau berihram dan bertalbiyah, melakukan tawaf dan bertolak dari Arafah dan melontar jumrah? Aku menjawab, ya aku melakukan semua itu. Ibnu Umar berkata, kalau begitu engkau mendapatkan ibadah haji. Tapi syarat haji tetap dilakukan. Makanya kenapa yang kerja di catering, yang kerja di bis, yang kerja di bagian pengurusan dokumen, mereka kalau haji itu pada berangkat semua Bu ke Arafah. Hajinya ya pada hari-hari kan biasa aja melayani, tapi pada saat haji mereka serentak berangkat ke Arafah. Jadi itu namanya apa? Dia bisnis sambil haji. Nah, itu ya. Ada haji sambil bisnis. Nah, alhamdulillah kita itu khusus kita niatnya haji datang ke sana. Itu yang luar biasa. Jadi tidak diganggu dengan hal-hal yang sifatnya apa? Urusan bisnis. Kalau mereka kan setiap hari harus melayani dan macam-macam. Makanya petugas itu adalah walaupun boleh menunaikan ibadah haji, tapi tugas utamanya apa? Melayani. Coba kalau fokusnya kepada ibadah, hancur kita. Nggak bisa kita makan kalau fokusnya ke ibadah masing-masing. Dan inilah kesalahan orang. Justru kalau mereka para petugas itu fokusnya kepada ibadah sendiri, menjadi salah. Ya, kalau kita fokusnya kepada ibadah sendiri, maka itulah tugas utama. Alhamdulillahnya di situ tidak terganggu kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Gitu ya. Walaupun ibu mau jualan kerating deng, boleh nggak? Boleh sana. Jangan bawa tuh di koper kerating deng semua itu, atau bumbu gitu ya. Ya. Jualan apa gitu. Nah, kan ada ibu-ibu jualan rendang di sana, jualan sambal gitu ya. Ibu, saya sebenarnya sih jualan sambal, mau beli nggak? Saya mau beli korma, nggak punya uang. Boleh nggak? Boleh, silakan aja. Jadi jangan terhalangi ya. Jadi kalau ada yang jualan di sana seperti yang tadi kasusnya, persepsi para sahabat begitu. Pada saat haji, saya nggak boleh melakukan ini, ditegur oleh Rasulullah. Enggak, sepanjang kau melakukan semua prosesi haji, maka itulah haji. Hal-hal lain boleh dilakukan, asal termasuk ibadah. Nah, haji politik karena pengen gelar ya. Biasanya ini cirinya apa? Biasanya selalu ditempelkan haknya itu. Ya, hak. Kalau nggak dipanggil haji, hajah itu emosi. Ada perasaan nggak enak. Bu, nggak nengok ya. Bu, kenapa sih dipanggil berkali-kali nggak nengok? Hajah Aminah. Saya kan baru pulang haji. Oh iya, Bu Hajah Aminah. Oh iya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Gak usah, tidak ada Haji Muhammad, Hajah Aisyah, ada nggak? Atau Hajah Siti Fatimah, ada nggak? Ya, Abu Bakar. Nah, mudah-mudahan kita hajinya mabrur ya, ada peningkatan ibadah. Apa ciri haji mabrur? Barang siapa yang keluar melaksanakan haji, kemudian dia menjaga perkataan dari hal-hal yang kotor, rafas, tidak berbuat kefasikan, maka ia datang ke dunia seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Itu ciri mabrur menurut Rasulullah. Jauhi perkataan ini rafas. Rafas itu mohon maaf, perkataan yang mengandung seks. Porno ya. Makanya HP itu berita-berita tuh kalau bisa mah diblokiran dulu tuh. Karena kadang-kadang muncul tuh ya. Diblokiran dulu. Terus kalaupun ada pas musim haji ada kasus di Indonesia gitu kan. Ngobrolnya tuh tentang kasus itu aja. Ngapain tuh? Itu namanya ropas itu, godaan gitu ya. Godaan. Hati-hati ya. Ibu-ibu tuh ini aja ngerumpi di pojok.
Kenapa? Kan bapak-bapak mah cuma pakai ihram aja, Bu. 2 helai. Mohon maaf nggak pakai daleman. Bapak-bapak yang kurang bisa jaga itu kemana aja auratnya tuh. Gitu ya. Ibu-ibu pada ngerumpi di pojok. Itu namanya apa? Rafas. Tidak semata-mata Rasulullah, ini hadis riwayat Imam Bukhari ya, mengatakan ini kecuali potensi itu sangat besar di sana. Ya. Kemarin kan ada kasus yang tawaf dia ini ya. Jangan iseng bapak-bapak ya. Urusannya tuh barabe kalau urusan polisi di sana tuh, minta ampun. Beda dengan di kita. Di sana melebihi kita. Kalau udah urusan polisi itu susah. Ya. Dulu waktu belum ada HP, kita kan rombongan pakai handy talkie, Bu. Handy talkie itu. Untuk koordinasi itu kan, pakai HT. Oh, di sini nih. Ternyata di sana itu haram pakai itu, Pak. Saya ditangkap, Pak ya. Saya kan pakai handy talkie, disangkanya intelijen. Ditangkap, dikejar saya. Waktu dengan Pak Kiai Haji Arifin Satibi sama AA juga. Saya nelfon, saya ditangkap polisi. Kenapa? Itu gara-gara HT itu. Iya, ente muhandis. Lah, anak mudir. Ente muhandis. Muhandis itu mata-mata. Itu dibawa itu, aduh saya udah tegang banget. Untung ada Pak Kiai Haji Arifin Satibi itu. Beliau kan udah lama mukim di Mekah. Kemudian beliau punya itu, ya jaringan lah orang-orang dekat di situ. Ini grupnya Agim, ini baru tidak pasti. Kalau nggak ada itu udah repot urusan. Disangka apa? Kalau di kita mah kan HT biasa ya untuk koordinasi pelatihan itu biasa. Di sana itu dikejar itu. Oh sampai saya dikepung, Bu. Ngeri banget itu. Di Masjidil Haram. Karena kan bersuara tuh. Ya sembunyi sebenarnya tapi ada suara. Polisi tengok ini saut. Beda gitu suaranya dengan mereka gitu kan. Ini berarti ada mata-mata ini. Penyusup. Sejak itu saya gak mau pakai HT lagi. Trauma beneran. Akhirnya di stop. Kata, udah gak usah pakai HT. Masalah. Gitu ya. Gitu kan berbuat fasik. Fasik itu mengandung dosa ya. Kalau rafas itu kotor. Kalau fasik dosa. Ya dosa itu marah, ya itu fasik. Kalau dijaga ini ya dari rafas, marah, nyaci maki itu fasik. Tidak semata-mata Rasulullah menyampaikan ini fasik kecuali potensinya sangat-sangat besar. Tapi kalau bisa jaga rafas dan fasik ya, marahin makan, marahin tempat, marahin pembimbing, marahin ketua kloter, marahin Pak Jokowi, marahin gubernur, semua dimarahin. Semua jadi masalah. Padahal itu semua sebenarnya hakikatnya jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syariatnya lewat orang-orang itu. Begitu, ada pertanyaan? Silahkan, masih tersisa waktu kurang lebih Ya, ini tengah arti 7 menit. Sudah sangat mafhum ya. Ya. Nah ini kalau haji mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahalanya kecuali surga insyaallah gitu kan. Jadi harus ditargetkan bahwa kita melaksanakan haji ini harus mendapatkan jadi tiket untuk menunaikan ibadah haji. Makanya di sana kesempatan yang istimewa ya saat ibadah haji itu. Apa yang harus dilakukan? Perbanyak istighfar, taubat. Jadi kalau ada apa-apa, istighfar, taubat aja. Ya, kalau ada apa-apa. Pokoknya nahan, itu saya sebut nahan. Sabar, nahan dulu. Dari perkataan, dari perbuatan, tahan aja. Istighfar kembalikan kepada diri. Walaupun syariatnya dia. Ya. Orang ya, syariatnya kan semuanya orang. Tapi orang itu tidak semata-mata dikirim kepada kita apalagi saat haji kecuali Allah yang mengizinkan. Itu atas izin Allah enggak?
Ya Allah yang izinkan untuk jadi ujian. Istighfar, taubat. Ya ini dalilnya ya. Ini begitu nanti akan seperti pembakaran yang menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Dan kalau istighfar taubat. Jadi boleh jadi kenapa itu terjadi kepada diri saya? Boleh jadi saya lagi dibakar dosanya. Makanya itu ada hikmahnya di situ. Bukan marahnya sama dia. Gitu ya. Ada orang hitam nginjak kepala. Nginjak kepala itu biasa aja bu, orang hitam. Kita lagi sujud, dia kan main lewat-lewat aja begitu. Gitu ya. Hati-hati harus nahan dulu bu, kalau dia lagi di atas dia. Ya jangan langsung bangun. Gitu ya. Ntar masuk ke jubahnya dia. Udah istighfar aja, jangan ditangkap juga tangan ini kakinya. Kamu kurang ajar sih. SB, kamu kurang ajar. Tidak mikir kamu tuh, ini saya kan lagi sujud. SB. Dia gak ngerti juga ngomong apa dia tuh. Dia kan gak ngerti omongan kita mah lagi nyaci maki dia. Dia mah gak ngerti, biasa aja. Perbaiki percepatan untuk memperbaiki diri, udah perbaiki. Jadi harus ke dalam, Bu. Jangan keluar. Itu solusinya. Masalah bis terlambat ya udah perbaiki diri aja. Kenapa terlambat? Berangkat dari Mekah ke Mina, ke Arafah pakai bis, bagi yang pakai bis. Itu ada yang cuma satu kaki, Bu. Saking nggak bisa napak gitu, penuh. Padat banget ya, satu kaki itu. Satu kaki itu pegal banget. Ya Allah kenapa saya dikasih satu kaki. Oh boleh jadi ini pakai nendang kucing ini. Sebelum berangkat. Satu kaki aja itu gak bisa napak tuh, gak ada tempat napaknya. Saking padat di bis itu. Perbaiki diri aja ke internal aja. Ya, yang tadi ya. Kemudian perbanyak doa. Jadi kalau ada apa-apa doa aja. Ya. Kita dizolimi, ya sudah. Dia dapat catatannya sendiri. Tapi kita orang yang didolimi mendingan doa. Doanya mustajab apalagi di tanah suci. Gitu ya. Misal, naudzubillah, dompet kecopet di sana lagi tawaf. Itu ada juga yang copet tuh. Itu niat banget ya, kalau nyopet mah di sini aja di Tanah Abang. Ini mah di sana lagi hilang gitu kan. Udah doa aja. Nggak usah doain buruk kepada dia. Mending doa untuk diri sendiri. Kalau belum punya jodoh, ya Allah berilah saya jodoh. Begitu hilang tuh ya. Emang sih nggak ada kaitannya antara dompet hilang dengan minta jodoh. Tapi itulah karena mustajab ya, ke diri. Doa mustajab, ya ini banyak ya. Di Ka'bah, dalamnya Ka'bah, itu dalamnya Ka'bah berarti di Hijr Ismail. Ya Hajar Aswad, Rukun Yamani, Mizab itu talang emas. Talang emas persis. Jadi kalau masuk ke Hijr Ismail itulah dalamnya Ka'bah. Nah ada satu titik yang lebih mustajab lagi, yaitu di persis talang emas tuh. Jadi kalau talang emas tuh kalau hujan air nyurugnya ke situ. Nah, gitu ya. Itu namanya bisa. Di Hijr Ismail yang tadi Multazam, Makom Ibrahim, di Zamzam, Sofa, Marwah, Arafah, Masy'ari Haram tuh berarti di Arafah, Muzdalifah, Mina. Ada Masjid Haram di antara Arafah, Muzdalifah. Di Jumroh, Ula, Usto, Aqobah ini tempat yang spesifik kita akan lalui pada saat menunaikan ibadah haji ya. 15 tempat ya. Sebaik-baik doa yang kamu minta kepada Allah adalah sesuatu yang ia adalah penuntutnya darimu
Ya baik begitu barangkali kalau tidak ada yang ditanyakan, ya. Alhamdulillah. Baik, silakan boleh disebut nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya calon haji, nama saya Buci Darmawan. Pak Ustadz, nanya dong, tadi kan tempatnya mustajab doa. Saya belum pernah ya waktu saya umroh, belum pernah tahu tempat sumur Zam-Zam itu di mana ya letaknya. Saya juga pengen doa di situ juga. Itu boleh dikasih tahu Ustadz, tempatnya di mana? Letaknya itu antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Ya di situ, yang itu yang disebut multazam. Kalau dulu 2022 masih ada sumurnya, bisa ke bawah tuh. Saya pernah lihat sumurnya. Bahkan ngambil airnya. Dulu nggak bisa, Bu. Kalau dulu kan masih tradisional, Bu. Jadi dulu cangkir ya dari aluminium diikat sama rantai, ya rantai kecil, dipaku ke sumur Zam-Zam. Jutaan orang minumnya sama, pakai gelas yang sama. Ya, pakai jutaan, alhamdulillah, nggak sakit perut. Oh, udah lecaknya luar biasa itu, pakai aluminium. Sekarang mah pakai plastik, lebih steril ya. Dulu mah nggak ada itu, minum aja, bekas orang hitam, orang Cina, orang mana-mana minum yang sama itu. Dulu, ya sekarang pakai gelas biasa. Dulu bisa mandi di bawahnya. Nah, sekarang ditutup. Apa masih ada? Masih ada. Cuma ditutup, ada pintu. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa masuk. Dulu mah kan masuk, bisa lihat sumurnya, bisa. Nah, tapi tempatnya tidak hilang, yaitu persis antara ini, kalau ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Nah, ini airnya itu keluar di sini nih. Kalau kita mulai tawaf, bismillah, Allahu Akbar, tawaf. Nah, 2 langkah, nah itulah sumur Zam-Zam. Posisinya di situ, kalau ke bawah, itu disitulah sumurnya. Dulu kan keluarnya di situ. Itu Pak. Terus Pak Ustadz, kan kita kan nanti kan banyak doa tuh di Arafah pas wukuf. Ya. Itu ada nggak beberapa doa yang misalnya kita doa itu benar-benar insya Allah itu bisa dimakbul, diijabah langsung sama Allah? Ada doa khusus nggak di situ Pak Ustadz? Ada, di Departemen Agama ada panduan khusus doa-doa ketika di Arafah. Walaupun itu tidak semua doa-doa dibacakan oleh Rasulullah SAW. Para ulama kita itu sangat bijak luar biasa. Ya, makanya dititipin buku doa. Di dalamnya sudah lengkap, ada sholawat, ada hamdalah, ada pujian gitu ya. Karena etika doa begitu. Jangan itu dianggap sebagai bid'ah, jangan. Itu justru sebagai karunia, ya. Ini asri ya Bu, asri banget ya. Yang tadi pahala bergunung-gunung kan terkait dengan doa. Ya. Kalau ngandelin ilmu kita, doa itu, maka yang diminta itu, ya Allah berilah saya rezeki, ya Allah saya berilah sehat, ya Allah jadiin anak soleh-soleha, muter aja terus di situ. Padahal tempat doa banyak sekali, 40 hari bayangin. Kalau ngandelin ilmu kita tuh terbatas, memori kita terhadap apa yang akan diminta kepada Allah. Makanya para ulama kita bijak, dibikinlah doa. Untuk apa? Supaya kita, oh ternyata setelah dibaca artinya, iya ya, saya belum pernah minta kepada Allah tentang hal ini. Begitu tuh. Maka bahkan kalau perlu, bukan perlu, memang harus beli buku doa yang banyak. Jadi saya ada target, ya Allah saya pengen selama hidup ini bisa memanjatkan doa, semua doa yang ada dalam Al-Quran, itu doa terbaik. Semua doa yang ada dalam hadis Rasulullah, semua doa yang dibuat oleh para ulama, dibaca aja niat doa di sana. Itu kesempatan tuh. Nah, dikabulkan enggak? Pasti dikabulkan. Bisa di sini, bisa untuk di akhirat. Coba ini pahala
doamu yang di dunia tidak dikabulkan karena engkau panjatkan pada saat menunaikan ibadah haji, sehingga engkau mendapatkan pahala yang bergunung-gunung luar biasa. Itu di situ doa itu pasti dikabulkan oleh Allah, ya. Kalau ada sholawat, ada hamdalah gitu kan, doanya apa aja Pak. Tapi kalau nggak pakai sholawat tertahan di langit, nggak nyampe kepada Allah. Makanya para ulama bikin panduan doa, udah lengkap di situ. Itu ya Pak ya, doanya bebas. Ya Ibu tadi. Ya. Baik. Kalau Allah izinkan, tentu akan yaitu diberangkatkan pada tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi, insya Allah. Yang saya tanyakan dari apa yang Pak Ustadz tadi uraikan, antara lain adalah kita tawaf itu 7 putaran, tetapi belum sampai 7 putaran terbuka kesempatan untuk kita masuk ke Hijr Ismail. Apakah kita masuk ke Hijr Ismail atau menyelesaikan tawaf dulu, yaitu sebanyak 7 putaran. Tapi kalau kita selesai menyelesaikan 7 putaran, kemungkinan yaitu pintu yaitu Hijr Ismail yaitu akan tertutup. Mohon yaitu penjelasan dari Pak Ustadz dengan yaitu yang pernah yaitu saya alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung tawafnya Bu. Kalau tawaf ifadah atau tawaf yang wajib, ya tawaf yang wajib itu tawaf begitu Ibu nyampe, ya. Tawaf umroh. Tawaf umroh itu wajib. Itu dituntaskan dulu, jangan masuk ke Hijr Ismail. Kenapa? Karena nanti juga ada tawaf yang lain. Tapi kalau lagi tawaf sunnah, ya tawaf sunnah itu kan bisa kapan aja. Ada kesempatan ke Hijr Ismail, masuk aja ke Hijr Ismail. Nah setelah keluar dari Hijr Ismail, di pintu keluarnya kita berniat melanjutkan tawaf. Karena pada saat masuk kita batal. Gitu ya. Begitu Bu. Jadi jangan pada saat tawaf wajib. Yaitu tawaf umroh, tawaf ifadah, tawaf wada, itu tawaf wajib semua itu. Ifadah kan termasuk rukun. Nah, ya kalau di 3 tawaf itu atau tawaf nazar kalau ada, dan nggak boleh nazar, capek. Ya. Ada dulu tuh saya selama di Mekah mau tawaf sehari 7 kali, aduh gempor tuh. Itu nyiksa diri namanya. Tidak dianjurkan, tapi nyiksa diri kalau nggak dilaksanakan jadi dosa. Emang tawaf ya Ka'bah kan kecil, iya kecil. Kalau tawafnya di lantai 3 itu bisa lebih jauh daripada Senayan. Dan pada saat haji bisa tawaf sehari sekali aja tuh udah perjuangannya luar biasa, ya. Nggak boleh nazar-nazaran, apalagi sesuatu yang memberatkan kita, bisa sakit Bu. Secara syariatnya ya. Jadi jangan mentang-mentang, mempeng-mempeng, tapi membuat kita kepayahan. Gitu ya. Baik, boleh satu lagi Pak Haji. Iya. Kita tawaf, mungkin barangkali putaran ketiga. Kemudian uduk kita batal. Kita beruduk dulu kemudian melanjutkan tawaf, atau yaitu kita ulangi yaitu tawaf yaitu dari awal mulai yaitu dari sudut hijau. Makasih. Iya. Wajib untuk wudhu. Jangan tayamum ya. Karena kebanyakan banyak yang tayamum ke punggung suami itu. Bapak kan dari tanah ya. Saya mau tayamum ke punggung Bapak. Udah diam. Jangan Bu. Udah diam, jangan gimana. Suami takut istri. Diam aja suaminya itu tayamum ke punggung suami. Tidak sah itu.
Karena di sana banyak air zam-zam. Tayamum lah, wudhu lah pakai air zam-zam. Jadi nggak mesti ke toilet kan jauh, Bu. Jauh muternya, aduh capek. Makanya sebelum masuk ke Masjidil Haram, kalau mau buang air kecil, buang air besar itu naikkan dulu. Nanti kalaupun batal bisa wudhu pakai air zam-zam di dalam masjid. Atau pakai air 1 gelas juga bisa. Singkat aja, yang penting kan wajah, itu kan tangan, rambut, kaki sekali-sekali. Udah selesai. Satu gelas juga bisa tuh wudhu. Jadi jangan, yang penting wajahnya. Yang wajib-wajib aja. Jangan pakai air segelas, kumur-kumur 3 kali atau habis. Baik, Masya Allah. Iya, gak usah kumur-kumur. Cukup yang wajib-wajib. Lanjutin. Tawafnya di putaran tersebut. Putaran yang batal ya, jadi tidak diulangi dari awal. Baik Ustadz, alhamdulillah berhubung waktu, mohon izin berkenan ditutup dengan doa. Silakan. Ya baik, marilah kita doa sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir umurana washrah sudurana wa hassil maqasidana waqti jami'a hajatina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun minggum, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Yang benar pasti dari Allah, yang salah pasti dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Edi Abu Marwah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat untuk sholat istirahat dan juga menikmati hidangan makan di waktu siang. Untuk sesi ini kita alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.